Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Yonanda Putri, NPM 18060027 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis dari video tentang bagaimana pendidikan inklusif di Indonesia ataupun di lingkungan sekitar. Jadi, pendidikan merupakan kebutuhan dasar dari setiap manusia seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karenanya, sangatlah jelas bahwa setiap warga negara berhak untuk mengenyam pendidikan dalam konsep yang merata, termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan dan fisik atau sering disebut dengan difabel, seperti anak yang berkebutuhan khusus atau menyandang disabilitas, karena mereka juga memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Seperti mereka harus bersekolah, bersosialisasi dengan teman, guru, dan lingkungannya. Dalam Mifeston 10 tahun pendidikan dan kebudayaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus telah menyelenggarakan berbagai bentuk pendidikan, salah satunya adalah pendidikan inklusif. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari layanan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Dalam video yang telah saya analisis, inklusif merupakan wujud dari penyelenggaraan pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sekolah dengan sistem layanan pendidikan yang mengikuti sertakan anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak sebaya di sekolah reguler sehingga tidak membedakan serta berhak mendapatkan pendidikan yang sama tanpa terkecuali untuk dapat mengoptimalkan apa yang dimilikinya. Jadi, dapat diartikan anak difabel dan non-difabel seharusnya tidak menghambat interaksi sosial dalam masyarakat, karena biasanya masyarakat membedakan antara anak difabel dan non-difabel sehingga terkadang keberadaannya bukan menjadi bagian yang integral dari kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dari adanya hal tersebut, muncul konsep yang menyepakati adanya sistem pendidikan inklusif yang disahkan pada Maret 2007 pada 24 konvensi ini menyebutkan bahwa setiap negara berhak mendapatkan pendidikan inklusif. Setiap tingkat pendidikan dalam proses pembelajaran yang harus sesuai sarana, prasarana, kurikulum, dan kebutuhan yang dibutuhkan untuk peserta didik. Seperti dalam contoh video yang ada di daerah Gunung Kidul, yang ada di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Yogyakarta. Tingkat kepadatan penduduk yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten lain Provinsi Yogyakarta, di mana daerah ini diawali cikal bakal pendidikan inklusif di Indonesia, yang menurut guru setempat dulunya bukan pendidikan inklusif, namun pendidikan terpadu yang dilatih beberapa tahap melakukan sesuatu pengetahuan keterampilan bagaimana melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus guna membangun karakter peserta didik yang ada di sekolah, yang dimana setiap sekolah wajib menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk dapat bersekolah seperti teman lainnya, sehingga anak non-difabel dapat menghargai, lebih memperdulikan
dan termotivasi untuk belajar karena diberi kesempurnaan karena mereka yang memiliki kebutuhan khusus semangat belajar lagi. Kemudian, harapan dari orang tua pendidikan inklusif ini tidak berhenti di SD saja, namun SMP, SMA, dan pendidikan guru perguruan tinggi, agar mereka juga merasa pendidikan yang layak dan tidak merasa terdiskriminasi. Seiring berjalannya waktu, pendidikan inklusif dilatih dalam hal keterampilan seperti kepramukaan, olahraga, dan kegiatan unjuk bakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif mampu mewujudkan lulusan output untuk pendidikan yang memiliki kompetensi yang setara dengan pendidikan reguler maupun mengesampingkan kekhususan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Hasil pendidikan inklusif diharapkan mampu bersaing dalam dunia kerja dan diterima oleh masyarakat. Setidaknya pendidikan yang diperoleh dalam pendidikan inklusif dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat luas, sehingga akan makin meningkatkan dukungan aktif masyarakat dan berkembang pendidikan inklusif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.